Selasa pagi, dengan penuh semangat dan rasa penasaran, saya memulai perjalanan menuju Museum Bank Indonesia yang terletak di kawasan Kota Tua, Jakarta. Setelah menempuh perjalanan sekitar 1 jam, akhirnya saya tiba di museum yang menyimpan sejarah panjang perekonomian Indonesia. Suasana pagi yang masih sejuk, dipadukan dengan bangunan peninggalan kolonial yang berdiri kokoh, langsung menghadirkan nuansa sejarah yang begitu kuat. Dengan penuh rasa penasaran, saya pun melangkah memasuki museum untuk memulai perjalanan menelusuri sejarah perekonomian Indonesia. Pada masa kolonial Belanda, gedung ini awalnya merupakan sebuah rumah sakit bernama Bienen Hospital. Namun, rumah sakit tersebut ditutup pada tahun 1808 karena dinilai tidak lagi menguntungkan dan tidak tepat sasaran. Kemudian, pada tahun 1828, bangunan tersebut disewa oleh Dayavase Bank, bank sirkulasi pertama di Hindia Belanda yang didirikan untuk mengatur peredaran uang dan memperbaiki kondisi keuangan pemerintah kolonial. 3 tahun kemudian, tepatnya pada 1831, bangunan ini resmi dibeli dan dijadikan sebagai kantor pusat Dayavase Bank. Setelah Indonesia merdeka, Dayavase Bank kemudian dinasionalisasi menjadi Bank Indonesia. Pada tahun 2009, gedung ini resmi dibuka sebagai Museum Bank Indonesia untuk mengedukasi masyarakat tentang sejarah Bank Indonesia serta perkembangan ekonomi dan perbankan di Indonesia. Sejak ribuan tahun lalu, Nusantara dikenal sebagai penghasil rempah-rempah seperti pala, cengkih, lada, dan kayu manis. Karena langka di Eropa, rempah-rempah memiliki nilai yang sangat tinggi, bahkan pada masanya harganya bisa setara dengan emas. Seiring berkembangnya perdagangan, semakin banyak penjelajah dan pelaut dari berbagai negara datang ke Nusantara, membuka jalur pelayaran yang kemudian dimanfaatkan kapal-kapal dagang untuk mengangkut rempah-rempah ke berbagai belahan dunia. Pesatnya perdagangan di Nusantara mendorong lahirnya lembaga perbankan pertama, yaitu Bank Koran and Bank Van Lening. Bank ini didirikan di bawah otoritas VOC untuk melayani pinjaman dan mendukung aktivitas perdagangan di sekitar Batavia. Setelah Indonesia merdeka, pemerintah menerbitkan ORI atau Uang Republik Indonesia pada tahun 1946 sebagai mata uang resmi pertama Republik Indonesia. Namun, karena situasi perang, peredaran ORI tidak berjalan lancar yang mengakibatkan beberapa daerah menerbitkan uangnya sendiri yang dikenal sebagai ORIDA atau Uang Republik Indonesia Daerah. Bagian ini menampilkan sejarah Bank Indonesia atau BI yang mencangkup masa pendudukan Jepang hingga periode konferensi Meja Bundar. Museum ini juga menampilkan metamorfosis logo Bank Indonesia. Logo pertamanya diadaptasi dari logo Dayavase Bank dengan mengubah inisial JB menjadi BI, yaitu mengganti huruf J menjadi I tanpa mengubah bentuk dasar logonya. Selanjutnya, diorama ini menggambarkan suasana operasional Dayavase Bank mulai dari pencatatan transaksi hingga pelayanan kepada nasabah. Seiring berkembangnya aktivitas perbankan, gedung yang digunakan pun tak lagi mampu menampung operasional bank. Karena itu, bangunan ini beberapa kali direnovasi hingga akhirnya menjadi gedung megah yang kini difungsikan sebagai Museum Bank Indonesia. Sekarang kita masuk ke 5 periode ekonomi di Indonesia. Memasuki periode pertama, yaitu tahun 1953 hingga 1959, Indonesia yang baru merdeka masih menghadapi berbagai tantangan, mulai dari pemberontakan di berbagai daerah hingga besarnya kebutuhan biaya pemerintahan. Kebutuhan anggaran membuat pemerintah mencetak lebih banyak uang, sehingga jumlah uang beredar meningkat dan memicu inflasi. Memasuki periode kedua, yaitu tahun 1959 hingga 1965, pemerintah mulai berfokus memperkuat semangat kebangsaan melalui berbagai program dan proyek pembangunan nasional. Namun, besarnya kebutuhan anggaran membuat Bank Indonesia kembali mencetak uang untuk membiayai pemerintah. Akibatnya, jumlah uang beredar meningkat dan inflasi melonjak hingga sekitar 635% pada tahun 1965.
Memasuki periode ketiga yaitu era Orde Baru, pembangunan ekonomi menjadi fokus utama. Bank Indonesia kembali menjalankan perannya sebagai bank sentral dan menggalakkan budaya menabung melalui program Tabanas dan Taska. Memasuki periode keempat pada tahun 1987 sampai 1997, era globalisasi mendorong pesatnya pertumbuhan ekonomi. Namun, saat krisis Asia melanda pada tahun 1997, rupiah anjlok dan ekonomi Indonesia ikut terpuruk. Memasuki periode kelima pada tahun 1997 sampai 1998, nilai rupiah terjun bebas hingga sempat menyentuh sekitar 16.500 rupiah per dolar AS. Untuk mengatasi krisis, pemerintah meminta bantuan IMF dan menutup 16 bank yang dirasa tidak mampu bertahan akibat krisis. Krisis ini juga mendorong lahirnya berbagai reformasi, termasuk menjadikan Bank Indonesia sebagai bank sentral yang lebih independen. Museum ini juga mengisahkan lahirnya perbankan syariah di Indonesia. Berawal dari gagasan bank tanpa bunga, Bank Muamalat berdiri pada tahun 1991 sebagai bank syariah pertama. Setelah terbukti tangguh menghadapi krisis 1998, pemerintah memperkuat regulasinya melalui Undang-Undang Perbankan Syariah tahun 2008. Hingga kini, bank syariah terus berkembang sebagai alternatif layanan keuangan yang menggunakan prinsip bagi hasil dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. Di ruangan ini, kita bisa melihat para pimpinan The Javasay Bank hingga Bank Indonesia menjalankan tugas serta mengambil berbagai keputusan penting sebagai bank sentral. Kini, kita berada di ruangan yang dinamakan ruang hijau. Dahulu, ruangan ini digunakan sebagai ruang rapat direksi The Javasay Bank. Keramik berwarna hijau yang menghiasi dindingnya menjadi asal-usul nama ruangan ini. Selanjutnya, ruangan yang kita lihat ini merupakan replika berangkas emas yang menggambarkan bagaimana cadangan emas negara disimpan dan dijaga dengan sistem keamanan yang ketat. Di sini, pengunjung juga dapat mencoba mengangkat replika emas batangan sebesar 13,5 kg sehingga kita bisa membayangkan bagaimana rasanya memegang emas dengan berat tersebut. Memasuki ruang numismatik, kita diajak menelusuri perjalanan mata uang di Indonesia. Koleksinya dimulai dari uang kerajaan di Nusantara, berlanjut ke era kolonial, uang token dan investasi, uang awal kemerdekaan Republik Indonesia, uang pemerintah dan Bank Indonesia, hingga berbagai uang khusus yang pernah diterbitkan. Selain menampilkan perkembangan mata uang di Indonesia, ruangan ini juga memperlihatkan koleksi mata uang dari berbagai negara. Selain menampilkan perkembangan mata uang di Indonesia, ruangan ini juga memperlihatkan koleksi mata uang dari berbagai negara. Koleksi tersebut disusun dalam panel-panel yang dapat digeser dengan setiap panel mewakili satu negara. Di dalamnya, dipamerkan berbagai seri mata uang dari periode yang berbeda sehingga pengunjung dapat melihat bahwa setiap negara juga mengalami perkembangan dalam desain dan sistem mata uangnya sesuai dengan perjalanan sejarah serta kondisi ekonomi pada masanya.